Maharani, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang mengandung setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Reaksi redoks juga dikenal sebagai reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari pengertiannya, reaksi redoks terbagi menjadi dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi sendiri dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen atau reaksi penerimaan elektron atau reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi penerimaan oksigen atau reaksi pelepasan elektron atau reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks dikenal adanya dua istilah. Yang pertama, reduktor atau preduksi, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Yang kedua, oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi. Dalam reaksi redoks juga dikenal adanya istilah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepaskan atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, apakah reaksi tersebut sudah setara? Bisa kita lihat ya, bahwa unsur O pada sisi kiri berjumlah 3, sedangkan pada sisi kanan berjumlah 1, yang artinya bahwa reaksi tersebut belum setara. Lalu, bagaimana cara kita menyetarakannya? Metode penyetaraan reaksi redoks dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode penyetaraan bilangan oksidasi, dan yang kedua, metode setengah reaksi. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar metode penyetaraan bilangan oksidasi. Untuk metodenya, yang pertama kita menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dan kita tentukan perubahannya. Bisa kita lihat pada gambar bahwa nilai dari bilangan oksidasi tiap unsur adalah sebagai berikut. Kemudian, dapat kita lihat juga bahwa unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur S dan unsur N. Yang kedua, kita menyamakan kedua perubahan biloks tersebut. Pada unsur S, pada senyawa CuS memiliki biloks -1, sedangkan unsur S pada sisi kanan memiliki biloks 0, sehingga unsur S mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian unsur N pada NO3 memiliki biloks +5 dan unsur N pada NO memiliki biloks +2, sehingga unsur N mengalami penurunan bilangan oksidasi senilai 3, yang artinya CuS mengalami oksidasi sedangkan NO3 mengalami reduksi. Kemudian dari kedua reaksi tersebut, dari oksidasi kita kalikan dengan 1, yang artinya menjadi 2 elektron, kemudian kita kalikan 3 dari perubahan bilangan oksidasi di reaksi reduksi. Kemudian pada reaksi reduksi kita kalikan 2, nilai 2 ini berasal dari perubahan elektron dari reaksi oksidasi, sehingga didapatkan reaksi C3CuS ditambah 2 NO3- menjadi 3 Cu2+ plus 3S plus 2NO. Metode yang ketiga menentukan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ruas kiri memiliki muatan -2 dan ruas kanan memiliki muatan +6. Metode yang keempat menyamakan muatan dengan cara jika suasana asam ditambahkan ion H+ sebanyak perbedaan muatan, dan jika suasana basa ditambahkan ion OH- sebanyak perbedaan muatan. Karena pada reaksi tersebut merupakan suasana asam, maka ditambahkan ion H+. Ditambahkan ion H+ pada sisi yang kekurangan ion positif, yaitu di sisi kiri, sehingga didapatkanlah reaksi 8H+ ditambah 3CuS ditambah 2NO3- menjadi 3CO2+ ditambah 2NO. Metode yang kelima
Atau metode yang terakhir adalah menyamakan ion hidrogen di ruas kiri dan ruas kanan dengan cara menambahkan H2O, sehingga ditambahkan H2O pada ruas kanan, reaksinya menjadi 8H+ ditambah 3CuS ditambah 3NO3- menjadi 3Cu2+ ditambah 2NO ditambah 4H2O, maka reaksinya sudah setara. Metode yang kedua adalah metode setengah reaksi. Yang pertama, kita menuliskan persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Dari reaksi sebelumnya diperoleh reaksi reduksi yaitu pada NO3- menjadi NO dengan bilox N+5 berubah menjadi +2 dan reaksi oksidasi pada CuS menjadi Cu2+ plus S dengan bilox S-2 berubah menjadi 0. Yang kedua, kita menyetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi reduksi yaitu NO3- menjadi NO, atom N telah setara. Kemudian pada reaksi oksidasi CuS menjadi Cu2+ plus S, atom S juga sudah setara. Selanjutnya yang ketiga, menambahkan 1 molekul H2O pada yang kelebihan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana basa dan pada yang kekurangan atom O jika reaksi berlangsung pada suasana asam. Karena pada reaksi tersebut adalah suasana asam, maka pada reaksi reduksi NO3- menjadi NO pada sisi kiri kelebihan 2 atom oksigen, maka ditambahkan 2 molekul H2O di sisi kanan menjadi NO3- menjadi NO plus 2 H2O. Kemudian yang keempat, kita menyetarakan atom hidrogen dengan ion H+ jika suasana asam atau dengan ion OH- jika suasana basa. Karena pada reaksi merupakan suasana asam, maka menambahkan 4 ion H+ pada sisi kiri sehingga reaksi reduksinya menjadi NO3- ditambah 4H+ menjadi NO plus 2H2O. Pada reaksi oksidasi tidak mengandung unsur O dan H, maka dibiarkan dan tidak diubah karena reaksinya sudah setara. Yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Pada reaksi reduksi, NO3- ditambah 4H+ menjadi NO ditambah 2H2O. Pada sisi kiri memiliki muatan +3, sedangkan pada sisi kanan memiliki muatan 0. Maka pada sisi kiri kita tambahkan 3 elektron sehingga muatannya sama-sama menjadi 0. Reaksinya menjadi NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menjadi NO ditambah 2H2O. Kemudian pada reaksi oksidasi CuS menjadi Cu2+ plus S, pada sisi kiri memiliki muatan 0 dan pada sisi kanan memiliki muatan +2. Maka kita tambahkan 2 elektron di sisi kanan sehingga muatannya sama-sama 0. Reaksinya menjadi CuS menjadi Cu2+ plus S plus 2 elektron. Yang terakhir, menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektron. Pada reaksi reduksi yaitu NO3- plus 4H+ plus 3 elektron menjadi NO plus 2H2O kita kalikan 2. Sedangkan reaksi oksidasi yaitu CuS menjadi Cu2+ plus S plus 2 elektron kita kalikan 3. Kemudian reaksinya menjadi reaksi reduksi yaitu 2 NO3- ditambah 8H+ ditambah 6 elektron menjadi 2NO plus 4H2O. Sedangkan reaksi oksidasinya 3CuS menjadi 3Cu2+ plus 3S plus 3 elektron. Dijumlahkan jadilah reaksi redoks yaitu 3CuS plus 2NO3- plus 8H+ menjadi 3Cu2+ plus 3S plus 2NO plus 4H2O. Maka reaksinya tersebut sudah setara. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.